para pencinta film. Film ini berjudul Forbidden Quest yang rilis tahun 2006 lalu. Sebelum lanjut, seperti biasa, sediakan cemilan ditemani minuman, teh, es, kopi, susu, tapi jangan minta ke istri tetangga. Di awal film ini kita melihat suasana pasar yang saat itu ada banyak wanita dengan penutup kepala. Setelah itu kita melihat seorang wanita yang mengetuk pintu sebuah toko pecah belah dan mencari semacam mangkuk dengan tutup emas. Karena sang pemilik toko tidak bisa mengetahui barang yang dimaksud si wanita, dia meminta untuk melihat sendiri. Namun sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan, karena sang pemilik toko terlihat sedang mengawasi sekitarnya setelah wanita itu masuk. Setelah itu kita akan beralih kepada keluarga Kim. Saat itu anak Pak Kim yang bernama Kim Yun Seo sedang sekarat karena habis dihajar oleh seseorang. Yun Seo dibawa pulang oleh kakaknya yang bernama Yun Soo, seorang sarjana yang sekarang bekerja di Royal Court. Ayah mereka yaitu Kim meminta Yun Soo untuk memberitahu tentang keluarga Lim yang diduga sebagai dalang di balik bonyoknya Yun Seo. Setelah itu Yun Soo pergi ke Royal Court atas panggilan Yang Mulia Raja. Raja saat itu meminta Yun Soo menyelidiki tentang pemalsuan lukisan montir Yang Mulia Ratu. Berdasarkan pengamatan awal Yun Soo, dia meyakini peniru lukisan itu sangat ahli karena sulit dibedakan dengan versi aslinya, bahkan sangat mendetail. Untuk menyelesaikan kasus itu, Yun Soo meminta bantuan dari seorang pria bernama Lee Guang Hun. Dia merupakan ahli administrasi, seorang hakim, dan memiliki julukan sebagai Malaikat Maut. Penyelidikannya itu membawa Yun Soo ke sebuah toko pecah belah milik pria yang kita lihat di awal film tadi, karena mereka meyakini pria tersebut memiliki hubungan dengan sang peniru. Pria tersebut bernama Huang. Namun mereka tidak menemukan apapun di toko Huang. Saat itu Yun Soo menemukan sebuah ruangan yang membawanya kepada seorang kaligrafer sedang menyalin tulisan tidak senonoh alias cerita kembang telang. Dari kaligrafer itu, Yun Soo mengetahui jika ada penulis yang sangat terkenal di genre itu yang bernama Im Bong. Sang kaligrafer juga memberikan alamat temannya yang ahli dalam meniru lukisan. Yun Soo kemudian mendatangi raja untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan pemalsuan lukisan montir tersebut. Saat itu baginda raja bertanya apakah dia mau mengajari Kanjeng Ratu menulis. Karena ternyata Yun Soo juga seorang penulis meski dia merendah tidak sebaik yang dikira. Dalam melakukan penyelidikannya, Yun Soo menemui sang peniru lukisan yang tadinya ternyata juga kenalan Huang. Tapi bukannya menyelidiki pemalsuan lukisan, Yun Soo malah menanyakan kenapa cerita Im Bong begitu diminati. Huang menjawab jika Im Bong mampu membawa pembacanya seolah-olah sedang mengalami cerita yang mereka baca. Sekembalinya dari sana, Yun Soo diam-diam mulai mencoba menulis cerita serupa, namun inspirasinya masih tertutup. Esok harinya Yun Soo pergi menemui ratu yang ingin belajar menulis tadi. Saat itu Yun Soo sempat membuat jantung Kanjeng Ratu berdebar ketika Yun Soo membantu mengusir lebah yang hampir menyengat pipi lembutnya. Dalam perjalanan pulang dari sana, Yun Soo masih kepikiran dengan kejadiannya bersama ratu tadi yang membuka inspirasinya hingga dia berhasil menyelesaikan satu bab cerita buku kembang telang tersebut dan memakai nama pena Chu Wolsek. Yun Soo kemudian membawa cerita itu kepada Huang dan memperlihatkannya dengan malu-malu. Cerita yang mengisahkan wanita kerajaan itu ternyata sangat luar biasa hingga rudal Huang menjadi panas dan dia meminta Yun Soo melanjutkan cerita itu. Wanita kerajaan yang dimaksud adalah Yang Mulia Ratu. Yun Soo berhasil menyelesaikan bab pertama bukunya itu dan memperlihatkan kembali kepada Huang. Saat itu Huang langsung membawanya untuk disalin agar bisa dipasarkan. Buku yang ditulis oleh Cho Wolsek akhirnya mulai dipasarkan dan secara mengejutkan buku itu mampu bersaing dengan karya Im Bong hingga menjadi yang terlaris. Namun Im Bong merilis buku baru yang berhasil menggeser posisi Yun Soo. Menurut Huang, buku karangan Yun Soo terlalu memuat kepura-puraan hingga orang menganggapnya berlebihan. Apalagi lanjutan bab 2 untuk buku itu masih dalam tahap penulisan yang inspirasinya kembali mandek karena menulis cerita kembang telang tidak semudah yang dibayangkan Yun Soo. Untuk bersaing dengan Im Bong, Yun Soo berniat memberikan gambar yang menampilkan ceritanya itu dan dia kemudian menemui Guang Hun agar bersedia melukis untuk cerita bukunya. Jadi Guang Hun ini memang ahli dalam melukis dan Yun Soo sempat melihat lukisannya tentang kuda lompat yang juga tidak senonoh.
Tapi saat itu Guang Hun menolak permintaan Yonsu. Selain cerita burik yang tidak elok dibaca, Guang Hun juga seorang abdi negara dan meminta Yonsu pulang. Di rumahnya Yonsu mencoba melukis sendiri gambar kembang telang wanita itu, tapi ya dia gagal. Setelah itu Yonsu menemui pria yang bekerja di kerajaan karena memintanya datang untuk menyerahkan sesuatu. Ternyata pria tersebut membawa kiriman paket dari sang ratu untuk Yonsu serupa sarung tangan yang dijahit sendiri oleh ratu, dan Qasim itu meminta Yonsu untuk tidak menerimanya. Karena jika dia menerimanya, maka ratu pasti akan mengajaknya bertemu, yang diam-diam mulai menyukai Yonsu. Sang ratu pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Tapi Yonsu tetap menerima sapu tangan itu, dan seperti yang dikatakan oleh Qasim tadi, Yang Mulia Ratu menyelinap keluar istana saat perayaan Lotus untuk menemui Yonsu. Setelah bertemu, Ratu langsung mengajak Yonsu adu mulut. Tapi Yonsu yang tahu diri menolak ajakan itu dan meninggalkan Ratu sendirian dalam keadaan kembang telang yang sudah siap gesek. Esok harinya Yonsu didatangi oleh Guang Hun yang ternyata sebenarnya dia tertarik untuk menjadi ilustrator cerita Yonsu dan mulai mempersiapkan gambar. Saat itu meski dalam khayalan sang penulis, kita bisa melihat dia yang adu mulut dengan Ratu yang sebenarnya itu merupakan bayangan Yonsu kepada Guang Hun. Gambar itu berhasil diselesaikan dan Yonsu membawanya ke Huang untuk diproduksi. Saat itu Huang bertanya untuk cerita bab berikutnya Yonsu akan menggunakan gaya apa? Gaya metal, rock, klasik, gaya sambil berdiri, dan mereka pun memperagakannya satu persatu. Posisi itu diceritakan kepada Guang Hun untuk dilukis, tapi tegangan si bapak malah naik hingga kepanasan. Saat itu Guang Hun dan Yonsu sempat terlibat perselisihan, karena menurut Guang Hun, gaya yang diceritakan oleh Yonsu itu mustahil dilakukan. Tapi berkat bimbingan Yonsu, dia berhasil menyelesaikannya dan si bapak malah menggambar wajah istrinya dalam pemeran wanita. Hal itu jelas tidak bisa ditampilkan dalam cerita Yonsu. Sementara itu Qasim istana tadi kembali memanggil Yonsu karena ternyata sejak pertemuan di luar istananya dengan Kanjeng Ratu dulu, sang ratu menjadi gegana dan selalu memikirkan Yonsu. Kanjeng Ratu kembali mengajak Yonsu untuk bertemu secara diam-diam dan meminta Yonsu yang memilih lokasinya. Mereka akhirnya bertemu di tempat yang telah ditentukan. Ratu masih bertanya alasan Yonsu meninggalkannya dulu dan mengatakan jika dia tahu Yonsu orang yang terhormat. Yonsu langsung memotong sang ratu dan berkata jika dia tidak sebaik itu, karena pikirannya selalu dipenuhi hal-hal yang kotor. Mendengar itu Ratu malah tersenyum dan bertanya pikiran kotor seperti apa yang dipikirkan oleh Yonsu. Ya elah, gue suka. Ratu lalu mendekatkan kupingnya ke arah Yonsu. Tapi saat Yonsu mengatakan pikirannya kepada sang ratu, dia menjadi kaget dan senang. Setelah itu Yonsu mulai membeli setiap bungkus tubuh Kanjeng Ratu dan ternyata dari ruang sebelah Guang Hun mengintip mereka karena dia tidak bisa membayangkan gaya yang dikatakan oleh Yonsu tadi. Dan untuk menggambar itu, dia harus melihat langsung. Esok harinya kita hanya melihat Kanjeng Ratu yang sudah terlihat bahagia dan selalu tersenyum. Sementara Yonsu dan Huang merasa bahwa mereka adalah orang paling bejat sejak negara mereka berdiri. Buku-buku Yonsu ternyata semakin laris dan diminati. Di kalangan pembaca sendiri, Huang justru mengaku sebagai penulis karya Yonsu dan dia memanfaatkan itu untuk merayu para wanita. Sementara itu, gosip miring tentang Ratu mulai menyebar karena mereka membaca cerita buku karya Chu Wolsek tadi. Ratu akhirnya mengetahui asal-muasal gosip tersebut dan langsung menemui Yonsu untuk melihat buku hasil karyanya yang mulai digemari. Melalui buku itu Kanjeng Ratu melihat gaya goyang yang dia nikmati dulu bersama Yonsu dan meminta identitas si pelukis karena melihat karyanya dia bukan amatiran. Tapi Yonsu tidak mau memberitahunya yang membuat Kanjeng Ratu menangis dan pergi dari sana. Meski Yonsu mengajarnya, Ratu tetap meninggalkan tempat itu. Raja bisa melihat jika Kanjeng Ratu sedang memikirkan sesuatu dan meminta dia untuk menceritakan kegundahan hatinya itu. Entah apa yang diceritakan oleh Kanjeng Ratu, setelah itu kita melihat Yonsu yang digiring ke penjara dan dia disiksa hingga sekarat. Guang Hun tidak tega melihat itu dan berusaha menghentikan Ratu yang ingin menghabisinya. Raja sendiri akhirnya turun tangan menginterogasi Yonsu. Meski sudah disiksa dan dipatahkan kakinya, Yonsu tetap tidak mengatakan siapa pelukisnya. Saat mereka istirahat makan, Guang Hun mencoba membantu Yonsu melarikan diri dan mendatangi Huang. Tapi saat mereka akan kabur dari kota itu, Qasim yang merupakan pelayan ratu tadi datang bersama 4 orang pria bertopeng. Rupanya sang pelayan istana adalah polisi rahasia kerajaan dan memerintahkan pria bertopeng tersebut untuk menangkap mereka yang membuat Guang Hun harus terlibat perkelahian. Namun jumlah tidak berimbang itu membuat Guang Hun kalah dan mereka berniat membunuhnya. Sebelum itu terjadi, Yonsu meminta Qasim untuk tidak membunuhnya.
Jika Qasim membunuhnya, Yonsu akan membeberkan rahasia Qasim yang dari awal sudah tahu pengkhianatan sang ratu. Karena itu Qasim melepaskan Guang Hun dan kembali membawa Yonsu ke penjara. Di tengah perjalanan, Qasim berniat membunuh Yonsu agar rahasia mereka lenyap bersama kematiannya. Tapi ternyata salah satu polisi rahasia tersebut sudah mengetahui rencana pembunuhan Yonsu dan langsung memotong tangan sang Qasim, yang kemungkinan dia dikirim langsung oleh sang raja. Yonsu akhirnya dibawa ke hadapan raja dan ratu. Baginda Raja ternyata memang sudah mencurigai perselingkuhan itu dari awal pertama mereka bertemu, yang dilihat Raja dari tatapan mereka yang begitu kuat menginginkan satu sama lain. Untuk itu Raja berniat membuat mereka menempel seperti perangko dengan menjadikan Yonsu sebagai Qasim Kanjeng Ratu, yang berarti dia harus disunat 2 kali sampai pangkal. Tidak ingin pria yang dicintainya menderita, Kanjeng Ratu akhirnya mengaku jika dialah yang merayu Yonsu. Ratu berkata jika dia yang menginginkannya. Yonsu kemudian nyahut dari belakang dengan menceritakan awal mula pertemuan mereka hingga menyelamatkan pipi lembut ratu dari sengatan lebah dan mulai tertarik kepada kembang telang yang tak lain adalah milik sang raja tersebut. Yonsu mengatakan jika dia akan menunggu ratu di akhirat dan meminta ratu juga menunggunya. Kanjeng Ratu pun menjawab jika dia akan menunggunya tepat di hadapan raja. Karena terbakar amarah, raja mengambil pisau dan berniat membunuh Yonsu. Tapi ratu kembali menghalanginya dan raja sadar jika mereka hanya berjanji hidup bersama di akhirat. Tidak ada artinya membunuh Yonsu di dunia ini. Raja pun melepaskan mereka. Yonsu akhirnya sekarang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil dan terdapat tulisan cakul di jidatnya. Suatu hari Guang Hun dan Huang pergi menemuinya dan Yonsu memperlihatkan novel terbarunya yang berbeda dari novel sebelumnya. Karena karyanya kali ini menceritakan mengenai 2 rudal yang adu jotos. Itu dia ringkasan cerita dari film Forbidden Quest. Ada satu kalimat yang sebenarnya sering diulang oleh karakter Qasim dalam film ini, yaitu bertindaklah sesuai dengan akal pikiran, bukan dengan rudal. Yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Kalau istri tetangga, meski lebih semok, nggak usah digodain juga. Atau lihat istri bos yang lebih bening, jangan curi-curi pandang juga. Kalau ketahuan kan Anda langsung angkat kaki, Pak. Udah, itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih jika sudah. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan wassalam.